Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Adisti Darla Jelita dari kelas 2 TB1 Program Studi Tata Boga. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS Bahasa Indonesia, yaitu review artikel ilmiah. Baik, yang pertama ada judul. Di sini saya mengangkat artikel ilmiah dengan judul Pengaruh Penambahan Ampas Jahe terhadap Karakteristik Organoleptik Kue Bangkit, yang ditulis oleh Anti Rahmiati, Yuli Hairina Hamid, dan Lail Suhairi dari Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh. Kemudian abstrak. Nah, menurut saya abstrak yang disampaikan penulis dalam artikel ini sudah sangat bagus karena telah menggambarkan isi penelitian dengan ringkas, lengkap, dan jelas. Dalam abstrak ini memuat beberapa penjelasan dimulai dari latar belakang, yaitu penggunaan jahe yang biasanya menyisakan limbah berupa ampas jahe. Kemudian ada tujuan penelitian, yang mana untuk memperoleh standarisasi resep, mengetahui karakteristik organoleptik dan daya terima konsumen terhadap kue bangkit dengan penambahan ampas jahe itu sendiri. Kemudian ada metode penelitian, hasil penelitian, dan simpulan penelitian itu sendiri. Nah, abstrak ini terbagi menjadi dua bahasa, yaitu terdapat bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian ada metode. Nah, menurut saya, metode penelitian yang disampaikan penulis dalam artikel ini sudah cukup bagus karena telah menggambarkan proses penelitian dengan lengkap. Metode yang digunakan ialah penelitian kuantitatif, kemudian pengumpulan data eksperimen dengan melibatkan dosen dan mahasiswa yang berdomisili di Banda Aceh. Kemudian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji pengamatan atau sensory evaluation dan uji penerimaan, yaitu hedonic scale. Nah, data uji pengamatan itu dianalisis dengan menentukan nilai rata-rata atau mean dari total nilai narasumber. Kemudian untuk data uji penerimaan menggunakan analysis of variance atau disingkat dengan ANOVA, satu jalur dari konsumen. Kemudian apabila ada pengaruh yang signifikan, maka akan dilanjut dengan analisis dengan LSD, yaitu pada tarif 0,05. Kemudian ada temuan. Nah, menurut saya, hasil temuan dan pembahasan yang disampaikan oleh penulis dalam artikel ini kurang bagus, karena penulis di sini menjelaskan secara detail hasil dari uji pengamatan, tetapi tidak menjelaskan tentang hasil dari uji penerimaan. Nah, untuk hasil penelitian yang diperoleh ini, kue bangkit pada perlakuan kedua atau yang CB1 ini yang menggunakan penambahan ampas jahe 20%, ini merupakan perlakuan yang diterima oleh narasumber berdasarkan uji pengamatan dengan nilai rata-rata sebanyak 23,37 dari skala 1 sampai 25. Kemudian, hasil penelitian uji penerimaan konsumen terhadap kue bangkit dengan penambahan ampas jahe dengan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada kue bangkit pada perlakuan kedua juga, yaitu yang CB1 dengan nilai 4,1 dengan skala 1 sampai 5. Nah, hasil ini didukung oleh pembuktian hipotesis bahwa H1 dapat diterima karena terjadi pengaruh terhadap warna, aroma, tekstur, dan rasa pada kue bangkit ampas jahe. Dengan demikian, H1 ini dapat diterima karena terjadinya pengaruh setelah penambahan ampas jahe pada kue bangkit terhadap karakteristik organoleptik dan penerimaan konsumen. Baik, selanjutnya ada simpulan. Menurut saya, simpulan penelitian yang disampaikan penulis dalam artikel ini tidak bagus karena tidak menjelaskan simpulan secara menyeluruh mengenai penelitian ini. Nah, simpulan yang dapat saya ambil adalah berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, baik narasumber maupun konsumen lebih menyukai perlakuan kedua atau yang CB1 karena pengaruh warna putih sedikit kekuningan atau krem, aroma khas jahe yang tidak terlalu kuat, tekstur rapuh, serta memiliki rasa manis dengan paduan khas jahe ampas. Ini hasil uji daya terima konsumen ini terhadap warna, aroma, tekstur, dan rasa kue bangkit lebih diterima dengan penambahan ampas jahe sebanyak 50 gram. Atau 20%. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan artikel. Untuk kelebihan pada artikel ini yaitu penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Lalu untuk kekurangan, di sini saya menemukan beberapa kekurangan ya, seperti adanya beberapa kata yang salah dalam penulisan, seperti kurang huruf, huruf terbalik, dan juga kurangnya tanda spasi. Nah, lalu
terdapat gambar atau grafik yang terdapat pada bagian hasil dan pembahasan ya. Di sini tidak terlihat secara jelas dan cukup membingungkan untuk para pembaca. Kemudian pada bagian simpulan nih, si penulis ini seperti tidak melanjutkan penjelasan karena tidak ada kelanjutan setelah kata yang terakhir. Sehingga di sini menimbulkan kesan gantung dan sangat membingungkan untuk para pembaca. Kemudian juga ada kesalahan untuk peletakan teks ya. Ini untuk teks uji penerimaan yang terdapat dalam isi simpulan. Seharusnya teks uji penerimaan ini diletakkan. Nah, kemudian ada kesalahan juga ya pada peletakan teks yang uji penerimaan. Nah, di sini harusnya diletakkan pada bagian hasil dan pembahasan, tetapi malah diletakkan pada bagian kesimpulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.